sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang, menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesama saudara dan saudariku yang mencintai Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk sejenak bermenung bersama di bawah tema yang sederhana, yakni pergi untuk kembali. Hari ini juga Gereja Universal merayakan pesta di mana Yesus menampakkan dirinya. Sesama saudara dan saudariku yang mencintai Tuhan, manusia merupakan makhluk yang kompleks. Kompleks karena manusia acap kali dibentuk dalam berbagai situasi, entah dalam situasi menderita, situasi sukacita, cemas, takut, gembira, yang membuat manusia tak dapat mengenal akan keeksistensian pribadinya sendiri. Dari semua peristiwa ini, kita seringkali lebih memilih untuk berada pada situasi gembira, situasi yang membuat kita merasa sukacita, dan menolak untuk berada pada situasi yang tidak mengenakan kita. Sesama saudara dan saudariku yang mencintai Tuhan, hari ini terlebih khusus dalam bacaan Injil, kita pun akan mendengarkan kurang lebih 2 hal penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama, peristiwa di mana Yesus bersama para muridnya, mereka melakukan perjalanan menuju ke sebuah gunung yang tinggi. Dan yang kedua, peristiwa kembalinya Yesus bersama para muridnya. Bapak, mama, saudara dan saudariku yang mencintai Tuhan, mari kita melihat pada poin yang pertama. Poin yang pertama, Yesus bersama para muridnya melakukan perjalanan menuju ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi tentunya akan tersimpan kecantikan alam yang begitu panorama. Di atas gunung yang tinggi juga kita akan merasakan situasi damai, situasi tentram. Di sisi lain juga, gunung yang tinggi mau menggambarkan tentang pribadi Yesus Kristus yang senantiasa mencintai kita dalam setiap pergulatan hidup kita. Sesama saudara dan saudariku yang mencintai Tuhan, hari ini juga Yesus melakukan mujizat yang membuat para muridnya
merasa begitu nyaman, merasa begitu bahagia, di mana ia menampakkan dirinya dengan bercahaya di depan para muridnya. Sesama saudara dan saudariku yang mencintai Tuhan, poin yang kedua, setelah para muridnya berada pada situasi nyaman, situasi yang membuat mereka sukacita, mereka pun diajak untuk kembali ke perjalanan hidup mereka, kembali dan berani untuk keluar dari zona sukacita, zona nyaman, untuk mewartakan kabar gembira kepada siapapun yang mereka jumpai. Sesama saudara dan saudariku yang mencintai Tuhan, kita pun diajak untuk belajar dari dua peristiwa penting ini, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, entah ketika kita mengalami kegembiraan ataupun situasi yang membuat kita merasa tidak nyaman, situasi keterpurukan ataupun situasi jatuh. Iman yang kuat adalah iman yang dibentuk dalam dua situasi, entah situasi penderitaan ataupun situasi gembira. Untuk itu, jangan takut. Mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.